Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Putra Perlin, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 4 Garut, dengan ibu fasilitator yang sangat saya hormati dan banggakan, yaitu Ibu Dr. Yunina Surtiana MPD, dan Bapak pengajar praktik yang saya hormati dan banggakan, yaitu Bapak Wandi Wardiana Rahayu MPD. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 mengenai nilai dan peran dari guru penggerak. Aksi nyata ini merupakan tindak lanjut dari koneksi antar materi modul 1.2, di mana pada koneksi antar materi menggunakan metode atau model 4P, di mana 4P itu yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Pada penerapan ke depan, saya mencoba mengoptimalkan nilai dan peran dari guru penggerak, seperti yang pertama mandiri, kedua reflektif, yang ketiga inovatif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima berpihak pada murid. Pada aksi nyata ini saya akan mengimplementasikan bagaimana poin-poin tersebut dapat membuat atau menjadikan pembelajaran lebih baik. Aksi nyata yang pertama yaitu mandiri. Dalam mengimplementasikan nilai mandiri, saya berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas kemampuan atau skill saya sebagai seorang guru dengan cara menempuh pendidikan formal seperti perkuliahan S1 dan S2. Kemudian saya mengikuti pendidikan profesi guru, tidak lupa seminar yang dibiayai oleh sekolah ataupun tidak, saya ikuti. Itu semua merupakan implementasi nilai mandiri dalam rangka meningkatkan kemampuan dari profesi saya. Pengimplementasian nilai kedua yaitu nilai reflektif. Reflektif sangat berguna untuk mengetahui kelemahan apa saja yang telah terjadi selama proses pembelajaran. Berikut adalah contoh nilai reflektif yang saya implementasikan kepada peserta didik dalam rangka mengetahui kelemahan untuk memperbaiki pembelajaran ke depan. Ya, jadi setelah kita beberapa kali pertemuan dalam pembelajaran matematika, Bapak ingin tahu apakah ada permasalahan yang kalian alami selama kalian belajar matematika dengan Bapak. Ya, coba ada yang mau mengajukan atau menyatakan perasaan itu merupakan permasalahan kalian selama dalam pelajaran matematika. Ayo, siapa? Ya, Irma. Jadi saya kalau pelajaran terakhir itu Pak suka ngantuk gitu Pak, jadi kurang bersemangat dalam belajar. Gimana cara Bapak menanggapi hal itu? Ya, lalu selanjutnya Arif, silakan apa permasalahannya? Jadi kendala dan masalah yang saya alami ketika sekolah itu apabila tidak masuk sekolah, banyak yang ketertinggalan pelajaran. Jadi walaupun saya tidak sekolah, tapi saya ingin tetap belajar walaupun di rumah. Setelah mengetahui kekurangan atau kelemahan dari suatu pembelajaran, maka selanjutnya adalah mengimplementasikan nilai inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut ini adalah contoh nilai kolaboratif dan inovatif yang saya tuangkan dalam aksi nyata. Bu, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan kelas 11 IPA 1.
kelas 11 MIPA 1 itu ternyata ada beberapa kendala yang saya coba gali dari anak, di mana anak itu ketika memasuki 2 jam terakhir, khususnya dalam pelajaran matematika, Iya. mereka sudah merasa lelah begitu ya, Iya. cenderung lelah dan mengantuk, sehingga mereka itu tidak fokus pada pembelajaran. Nah, itu saya temukan permasalahan yang pertama. Lalu yang kedua, saya menemukan ada anak yang merasa dirinya itu tertinggal ketika dia tidak hadir di sekolah. Jadi mereka menginginkan yang tidak sekolah itu tetap belajar, tapi belajarnya di rumah begitu. Coba di pelajaran fisika sama tidak Bu begitu? Untuk kasus yang belajar jam terakhir berarti ya, hampir sama sebetulnya, karena memang ya kalau kondisi anak mungkin sudah lelah, karena kan di sini kita kan 10 jam pelajaran ya, jadi jam 9-10 itu sudah habis konsentrasinya, itu habis, jadi ini itu udah mau pulang gitu. Nah, ada juga betul siswa yang hadir, apalagi siswa yang hadir itu yang senang dengan pelajaran kita, dengan pelajaran fisika atau matematik. Artinya ketika dia sakit, aduh, ketika orang lain lebih bisa tuh gimana gitu, rasanya ketinggalan. Nah gitu, benar-benar. Nah, bagaimana menurut Bapak solusinya nih supaya anak-anak kita ini khususnya mengatasi waktu, ya kan nggak bisa, pasti akan terus berlanjut kan waktu ini seperti ini tuh, sama siswa yang minat tapi kebetulan sakit. Benar. Nah, saya sudah melakukan beberapa penelitian gitu ya, kecil-kecilan Bu. Nah, sehingga saya memiliki ide atau inovasi bagaimana kalau kita membuat LMS, Learning Management System, berbasiskan Android atau Google Classroom, sehingga apa yang kita sampaikan di kelas itu bisa kita simpan juga di Learning Management System, sehingga apabila anak yang di jam terakhir itu sudah lelah, dia tidak fokus, dia bisa membuka kembali apa yang kita sampaikan di rumah. Betul. Lalu itu pun bisa kita gunakan untuk mengakomodir siswa yang tidak sekolah tadi. Oh iya, betul. Jadi siswa yang tidak sekolah pun bisa membuka LMS yang tadi, sehingga dia tidak merasa tertinggal oleh rekan-rekan yang berada di kelas. Bagaimana menurut Ibu? Sepertinya cocok ya, karena kan kita dulu pernah daring. Iya. Nah, berarti kan GC pasti masih ada di siswa kan, Iya. masih ada bekas ujian juga kan ada gitu kan. Jadi saya rasa itu bagus dan bisa dicoba, ke anak-anak untuk mengatasi itu siswa yang minat belajar tapi kebetulan sakit, dan di jam terakhir untuk mengulang kembali apa yang tadi ketinggalan konsentrasi nih pada saat ibu atau bapak menjelaskan, ada yang lupa, nggak bisa dibuka-buka kembali. Cocok saya rasa. Iya. Jadi kita akan mulai dari kita berdua dulu. Iya. Barangkali nanti kita bisa share ke guru-guru yang lain mengenai inovasi. Siap. Ya begitu barangkali Bu. Terima Ibu kasih. mau melanjutkan lagi mengajar? Ya, lanjutkan, kan jam terakhir. Ya. Terima kasih Bu atas Sama-sama. Dan nilai selanjutnya adalah nilai berpihak pada murid. Nilai-nilai sebelumnya seperti mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif itu semua harus berpihak pada murid. Jadi murid adalah pusat dari pembelajaran. Berikut ini contoh dari implementasi berpihak pada murid. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Para bapak dan ibu yang sangat saya hormati, demikian pemaparan aksi nyata modul 1.2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.